Kisah perjuangan Sahril Zakaria, pria asal Lembata, Nusa Tenggara Timur, NTT, memiliki tekad yang kuat hingga akhirnya berhasil diterima sebagai perwira karir TNI tahun 2022. Sahril Zakaria berasal dari Desa Kalikur, Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Saya asli dari sebuah desa yang terpencil di Nusa Tenggara Timur, namanya Desa Kalikur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Buya Suri. Desa yang sebenarnya cukup terpencil dari Nusa Tenggara Timur. Ia lahir dari keluarga yang berlatar belakang petani jagung. Menurut penuturannya, sang ayah memiliki penghasilan setahun sekali. Sang ayah juga bekerja sebagai kuli bangunan sebagai sumber mata pencaharian sampingan. Sahril juga sering membantu ayahnya saat ada pekerjaan di proyek. Ibunda Sahril merupakan ibu rumah tangga biasa namun ikut membantu ekonomi keluarga dengan membuat kain tenun khas daerahnya. Orang tua dari bapak itu petani. Di sana juga bukan petani yang berpenghasilan, tapi petani jagung yang musim panennya setahun sekali, kalau musim hujan Pak. Terus untuk tambahan lainnya itu bapak kuli bangunan. Jadi kalau ada bangunan kayak perbaikan sekolah atau ada yang mau bangun rumah, biasa dipanggil untuk bangunkan rumah. Jadi dulu saya waktu masih di sana juga, SMA sering bantu bapak kalau ada proyeknya. Bantu-bantu untuk angkat-angkat semen, campur semen dengan pasir begitu Pak. Jadi kuli. Siap. Jadi untuk ibu rumah tangga biasa, tapi dia biasa tambahannya tenun. Di sana itu kain tenun Pak. Nah itu rutinitasnya ibu. Selain masak, kain tenun. Sahril menceritakan kisahnya dulu setelah lulus dari SMA. Dia menyadari bahwa keadaan ekonomi keluarga membuatnya pesimis untuk melanjutkan jenjang perkuliahan. Saya dulu pas selesai SMA, itu saya sudah tahu diri Pak, bahwa saya ini tidak bisa lanjut kuliah. Karena saya tahu persis keadaan keluarga waktu itu. Akhirnya saya memutuskan untuk ke Makassar. Kebetulan di Makassar itu juga ada saudaranya moyang yang memang sudah lama jadi guru ngaji di Makassar. Dia menjelaskan kepada saudaranya bahwa tujuannya datang ke Makassar adalah bukan untuk kuliah namun bekerja. Saya sampaikan ke bibi itu bahwa saya kesini bukan kuliah tapi sama cari kerja. Setelah cerita panjang, dirinya ditawarkan untuk bekerja sebagai penjaga konter HP di salah satu toko. Setelah bekerja 1 tahun sebagai penjaga konter HP, dirinya mendaftar ke beberapa perguruan tinggi negeri di Makassar. Namun rezeki belum ia dapat karena beberapa kampus yang ia daftar ternyata masih belum berhasil ia dapat. Hingga akhirnya Sahril berhasil masuk ke salah satu perguruan tinggi keagamaan negeri dan menempuh pendidikan di jurusan pendidikan bahasa Arab. Selama kuliah, dirinya sempat aktif menekuni bidang olahraga taekwondo. Bahkan melalui olahraga ini dirinya bisa berprestasi dan mendapat pendapatan sedikit. Kira-kira dia punya kenalan atau apa yang bisa bantu saya untuk kerja. Jadi dia bilang, saya punya anak murid ini orang tuanya punya konter, dia lagi cari orang untuk jaga konter. Kalau kau mau saya besok saya bawa ke sana. Jadi oh ya boleh. Jadi saya itu prinsip kemarin lah, apapun yang penting bisa kerja dulu. Nah kerja selama 1 tahun. Dengan harapan saya bisa nabung, tahun depan bisa kuliah. Saya tes pertama itu di kampus, di Unhas. Karena kampus yang agak terkenal di Makassar itu Unhas. Tapi tidak lolos. Terus saya coba lagi di UNM. Tidak lolos juga. Karena saya kemarin itu rencananya adalah kampus negeri yang saya tembak karena SPP-nya agak murah. Kalau kampus swasta kan ada uang pembangunan lain sebagainya Om. Akhirnya di Unhas juga tidak lolos, UNM juga tidak lolos. Jadi waktu itu saya berniat untuk mau pulang kampung. Pas saya mau pulang, ada senior yang di sana. Dia sampaikan, kalau kau mau tidak ada kuliah di kampus UIN, negeri juga. Saya bilang, oh ada lagi kampus negeri di sini selain 2 itu, ada. Akhirnya dia kasih saya brosur, saya daftar di kampus UIN. Saya daftar, selesai ikut tesnya, langsung pulang kampung Pak. Saya belum tahu hasilnya. Nah, sampai di kampung, tapi ditelepon untuk katanya lolos di jurusan pendidikan bahasa Arab. Akhirnya saya harus kembali untuk registrasi ulang. Ya saya harus kembali, akhirnya kuliah di kampus UIN. Nah saya kuliah waktu itu Pak, saya kuliah tapi masih kembali kerja di konter itu. Jadi saya kerja selama 4 semester itu, kuliah sampai 4 semester itu sambil kerja di konter.
Perjalanan Sahril di TNI bermula saat seniornya di kampus memberikan brosur kepadanya 2 hari sebelum penutupan. Akhirnya Sahril memberanikan diri mendaftar di Perwira Karir. Dirinya sempat pesimis karena ada isu untuk menjadi prajurit TNI harus berasal dari keluarga TNI atau memiliki uang yang banyak. Ia menyadari tidak memiliki keduanya sehingga ia pun pasrah akan hasil akhir. Namun ternyata nasib berkata lain, dirinya dinyatakan lolos ke tahap tes pusat. Sebenarnya untuk niat ke TNI itu tidak terlalu besar, Pak. Masa ada tapi tidak terlalu besar. Saya waktu itu, Pak, saya dapat brosur yang dikirim sama senior saya di UKM, di Taekwondo. Itu saya dapat 2 hari sebelum penutupan. Jadi penutupan itu tanggal 29, saya dikirim brosur itu tanggal 27. Dia bilang sama saya, Pak, dia bilang, "Dek, tidak mau daftar Perwira Karir." Saya bilang, "Apa itu, Kak?" "TNI, Dek." Jadi pakai ijazah S1. Jadi saya lihat dulu, Kak, ada tidak jurusanku di situ. Saya lihat turun, Pak, oh ternyata ada, Pak, dari bahasa Arab juga ada. Selesai semua seleksi sampai di ini tinggal menunggu pengumuman. Nah, waktu itu pengumumannya agak lama, Pak, sekitar 1 bulan lebih. Jadi harapan saya ke TNI itu sudah mulai kayak pupus, kayaknya tidak lolos ini. Apalagi diisukan biasa kalau masuk TNI itu harus punya keluarga. Kayak isu-isu itu biasa harus punya keluarga, harus ada uang dan sebagainya. Jadi saya bilang, saya ini tidak punya keluarga TNI, saya juga tidak punya banyak uang. Kira-kira bisa lolos tidak? Jadi harapan itu semakin kikis. Sebelum pengumuman itu saya naik gunung, targetnya saya naik gunung sebelum pulang kampung. Nah, saya naik gunung itu ternyata malamnya itu adalah pengumuman hasil untuk lolos pusat. Nah, jadi pengumuman itu saya masih di atas gunung, Pak. Setelah saya pulang dari gunung, baru saya ditelepon mendadak bahwa segera lengkapi berkasmu karena kau lolos tes pusat. Saya juga langsung kaget, Pak. Tiba-tiba lolos, ada namanya, lolos di ini. Padahal saya sudah tidak harapkan, bukan tidak harap sih, kayak mungkin tidak lolos lah, pesimis begitu, Om, karena latar belakang dan lain sebagainya, Om. Akhirnya lolos juga. Jadi dalam hatiku dari situ saya mulai bertekad bahwa saya bisa kayak di TNI ini. Saya akan tunjukkan kepada semua orang bahwa anak seorang petani juga pasti bisa jadi TNI.